Ini kan perhitungan rangka atap gua ya. Itu kan kita ngikutin cutting, Ham. Iya kita ikutin Mm-mm. cutting. Cuma ini gue nggak tahu GK apaan sih Ham. GK. GK Iya apaan ya? Oh itu GK kayaknya apaan? berat kuda-kudanya dah. Berat Ah ini dah. kuda-kuda. Ya. Stop dulu dah. Gue aja deh yang share screen biar ini. Boleh, Iya boleh. iya. Nah, atau ini kan lu berarti mau nanya pembebanan pada kuda-kudanya kan? Mm-mm. Hmm. Ya, Bentar, gue buka tabel profil dulu. Materi, tabel profil. Tabel profil. X. Kalau gua biar gampang, gua ini sih pakai hitungan sendiri. Tapi kalau misalnya buat penentuan penentuan ini, penentuan berat, nih, ini fokus ke profil ini aja ya. Nih, 40-40. Nah, kalau kalau pas berat, gue tuh, nah ini dia berat profil. Jadi kalau gue gampangnya gini dulu, lu hitung panjang batang lu totalnya berapa tuh? Kan misalnya gini ya. Kalau misalnya gini lah ya kan. Mm-mm. Nah ini kan tahu kan panjang ini mendatar horizontal berapa ya kan? Iya. Lu Iya. catat panjang miring berapa lu catat. Terus panjang miring sini berapa lu catat. Terus yang kecil-kecil juga lu catat. Lu sum tuh, lu jumlah. Nah itu udah kan. Kalau gue itu dapat angka ini. Kalau gue dapat angka 17,3 meter semua bentang gue apa tuh panjang batang-batangnya tuh. Mm-mm. Nah, setelah dapat 17,3 meter, dia itu kan di sini kan diketahui nih yang di kiri nih kelihatan dua layar kan ya, dua window kan. Iya kelihatan. Kelihatan, kelihatan. Yang satu tabel profil. Nah, ini kan tabel profil yang kayak gini kan dia buat single single siku doang ya. Nah, itu beratnya 2,42. Berarti kan kita harus oh iya kita kan dua siku, berarti bukan 17,3 dong jaraknya. Itu kan untuk satu siku kan. Berarti dikali dua. Soalnya kenapa dikali dua? Kan kita dua siku dan C25 ini kan 2,42 kan. Gue dari sini nih, dari berat per meter kan. Mm-mm. Itu buat satu siku. Berarti kita ya kalau misalnya 2,42 langsung dikali 17,3 kita nggak double siku dong, cuma satu siku. Makanya dikali dua lagi buat berat dua dua kuda-kuda kayak gitu. Nah, clear kan ya sampai situ kan? Bentar Ham. Tadi 17,3 dari mana? Dari panjang total lu ini nih, panjang yang merah ini nih, semuanya lu hitung dulu. Ya kalau di cat sih Oh. udah otomatis sih, cat atau di Terus tadi kalau itu dikali dua gara-gara siku. dua sih Kenapa? Dua siku. karena karena lu kan pakainya double angle kan, dua siku kan Ya. nih. Mm-mm. Sedangkan ini di tabel profil tuh ini kan cuma satu. Sedangkan di tabel profil ya di sini dikasih tahunya berat buat satu profil nih yang 2,42 ini. 2,42. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya itu udah misalnya lu udah ngitung jumlah panjangnya berapa, lu ngelihat ke tabel profil berat per meter berapa, udah lu tinggal kali aja, ya kan? Per per meternya itu 2,42 kalau profil gua. Nah, itu berarti kan gua kali 17 meter karena dua double siku dikali 2, 17,3 dikali 2. Nah, dapat hasilnya segini, 83,73 kilogram kan. Nah, 83,73 kilogram langsung aja ke konversi biar nggak bingung, langsung ke 84 ke kilonewton, udah dibagi 100 aja, ntar dapat 0,84. Nah, karena di sub atau etaps kita tuh nggak perlu masukin beban sendiri, soalnya
Mana sih sub dan sub ini. Karena itu udah ada di ini kan kita isian isian satu ini kan buat beban sendirinya profil kan, jadi udah nggak perlu lagi. Nah tapi kenapa sih kita masih ngitung berat sendirinya itu buat ini, buat buat sambungan plat buhulnya, sambungan plat buhul, terus buat mur, baut. Nah itu kan nggak dimodelin di etaps. Nah itu yang butuh kita hitung buat beban. Nah itu setelah tadi lu kelar ini udah ngitung jarak, udah nyatet tabel berapa profil per meter, udah nyatet jarak dan udah dikali 2 dan udah dalam 0,84 kilonewton, link aja ke pembebanan kalau gua. Nah habis itu fungsi dari yang tadi kita hitung tuh sebenarnya buat nyari 10%-nya doang buat si berat aksesoris. Nah dikali 10% dapat kan 0,084. Nah habis itu udah, karena dia udah dalam kilonewton ya, berarti dia pas lu masukin ke PDL, ntar udah tinggal langsung ditambah aja. Ini kan kayak pas tubes baja kan. Bedanya kalau Bu Anis ya, kalau Bu Anis tuh disuruh masukinnya, kalau Bu Erlina kan suruh masukin ke Gording tuh, makanya pakai beban merata kan. Beban merata kan satuannya kilonewton per meter. Kalau Bu Anis kemarin gua disuruhnya masukin ke ini, ke join si kuda-kudanya, misalnya ada ginian. Masukin bebannya di join aja. Nah, jadi makanya kalau kemarin nama Bu Anis pas tuh Bu Erlina pas tubes baja 1 kan rumusnya sampai sini doang nih. Ini yang merah-merah enggak kalau pas sama Bu Erlina berat penutup atap. Karena kan berat penutup atap kan satuannya ini nih 0,69 kilonewton per meter persegi kan. Nah, dikali setengah jarak boarding kiri berarti misalnya anggap aja 1. Kalau gue 1 sih. 1 berarti 0,5 ditambah setengah jarak boarding kanan 0,5 berarti 1 tambah 1 0,5 tambah 0,5 1. Nah, itu kan meter kan, dia kan yang jarak setengah jarak boarding kanan boarding kiri ini kan meter tambah meter ya tetap meter kan. Maksudnya berarti kilonewton per meter persegi dikali meter berarti kan kilonewton meter kan. Itu kan pas tubes baja 1, makanya bebannya merata kilonewton meter. Nah, kalau misalnya gue sama Bu Anis disuruh beban terpusat, berarti harus dikali satu ini lagi, dikali jarak antar kuda-kuda. Mana ya? Sabtu. Dikali jarak antar kuda-kuda. Kalau kemarin nih sama Bu Erlina cuman kayak gini kan, setengah wording kiri, setengah wording kanan, berarti kita bisa pakai beban merata, makanya kita nggak bebanin wording. Nah, kalau sama Bu Anis, gue disuruhnya beban terpusat aja, berarti ya udah tadi kilonewton per meter dikali jarak antar kuda-kuda gue itu 6 meter. Berarti kan ini coret tinggal kilonewton. Jadi ini hitungan tersebut masukin beban terpusat di sini. Masukin beban terpusat di sini, masukin beban terpusat di sini, di sini, di sini. Nah, yang 0,28 ini agak beda, soalnya kan dia cuma punya setengah kan. Jadi setengah jarak boarding kiri doang. Gitu asal mulanya. Salah. Gitu, ada yang bingung nggak? Kalau rumusnya formulanya kayak biasa nih, gue kasih lihat tuh. Kayak biasa aja, jadi yang atap dikali setengah jarak boarding kiri boarding kanan dikali jarak antar kuda-kuda lu, kalau gue 6 meter, terus ditambah sama yang tadi kilonewton, jadi cocok, dia udah cocok dalam kilonewton semua dan hasilnya PDL-nya 0,56 nih, 0,56 gue masukin sini 0,56, masuk 0,56. Nah, jadi berat matinya itu cuman berat penutup atap sama berat aksesoris. Intinya berat mati itu yang sub nggak bisa modelin gitu. Dan itu tetap kan atap tetap, dan di sub nggak bisa dimodelin. Sambungan plat buhul kayak pas bengkel baja tuh kan ada buhul plat-platnya. Itu kan nggak bisa dimodelin di sub. Baut murah juga nggak bisa dimodelin di sub atau etaps. Jadi itu kita harus hitung manual. Kayak gitu. Udah, kalau misalnya beban hidup malah lebih gampang, maksudnya ya berat pekerja
dikali jarak goring kiri goring kanan kayak biasa, langsung aja dikali jarak antar kuda-kuda. Jadi langsung langsung dapat, nggak seribet yang beban mati karena variabelnya udah jelas, misalnya beban hidupnya 100 kilo gitu kan. Udah clear, ntar LL tinggal masukin ke bugul-bugulnya lagi. Kalau yang ujung-ujung karena cuma setengah kan, cuma 3,2 gitu-gitu. Begitu juga hujan, begitu juga angin kayak gitu. Nah, angin paling, oi, setengah, emang setengah. Maksudnya emang setengah. Bagus. Maksudnya nih Excelnya nih. Gua tetap tetap bikin setengah kan dia. Oh, maksud lu pengen lu link aja setengah dari ini gitu ya? Iya, gue bikin dua. Bikin untuk di ujung sama buat dia nggak di ujung. Sebenarnya sebenarnya bisa juga kalau mau cepet ya udah pasti setengah sih. Maksudnya lu tinggal kalau misalnya yang ujung itu udah pasti setengahnya dari ini kayak gitu kan. Kalau misalnya di MacTech atau gimana kan pasti yang ujung setengahnya tuh. Alasannya dari sini, alasannya tuh dari karena dia cuman nginiin beban setengah doang kalau pembagian beban ininya. Segini doang dia. Apa? Mm-mm. Kagak usah kan bebanan Gording kan udah ini, udah nge-define. Lu udah nge-define load pattern satu di sini kan buat beban kuda-kuda sama beban Gording. Makanya yang gue bilang, Gordingnya, makanya gue bilang lu jangan dua dimensi, tapi tiga dimensi aja tetap, walaupun tetap masukinnya di buhul-buhul doang, biar si berat Gordingnya terhitung otomatis sama SAP, kayak gitu. Soalnya kan lu ngemodelin Gording nih, dia juga numpuk ke kuda-kuda, nah berat otomatisnya dihitung sama SAP, kayak gitu. Iya, di kuda-kudanya, di sini, di join nih. Di sini. Gua ngelarin, gua yang satu kan pasti benerin dulu, yang kayak biasa ekstrutannya, kayak pas tugas baja lah, maksudnya kalau ada yang gambar salah lu rotasi atau apa gitu-gitu, itu kan udah gampang lah bisa. Iya, tetap dirotasi kok, makanya gua nyarinya yang gampang. Ya waktu itu kan ada tuh yang cara pakai lokal, tapi gue ini untuknya 30 derajat sih, jadi gue bisa rotasi 30 derajat aja kalau yang buat boarding. Kalau yang ini kan ya cuma 90, kalau nggak 180 nih yang kuda-kuda. Misalnya ini kan gambarnya masih salah, nah itu pastiin dulu benar semua. Ini udah pas kuda-kuda udah benar, udah lu masukin tumpuan-tumpuan, udah lu bisa replicate dulu. Replicate kuda-kuda keempat, berapa nih? 5 kalau gue, 4 boarding maksudnya. 5, udah habis itu udah kuda-kuda udah bener, lu gambar gording. Nah, gordingnya lu rotasi. Kalau ngerotasi cepet sih, maksudnya dia tinggal bisa kayak gini, lu barengin aja. Maksudnya walaupun lu jadi gini, udah lu tinggal ngerotasi gording. Udah kelar, yang ini dirotasi juga, yang tengah nggak usah dirotasi. Itu gambar udah bener semua, udah uh, lu kan udah kelar nge-define properti, material, BJ-nya, load pattern, load combination itu udah kelar juga, udah lu tinggal masukin beban-bebannya aja. Mulai dari DL, kalau misalnya DL, LL sama hujan kan gravitasi, nah dia pasti bakalan udah langsung aja lurus ke bawah gitu. Nah, tapi ada yang beda kalau misalnya angin, angin tuh agak beda dia. Nah, jadi ini kan angin tekan nih, ya kan? Gimana sih gambar? Nih, ini kan gini nih dia, angin tekan ke sini. Ya, pokoknya gitu-gitulah. Dia kan angin tekan nih. Nah, dari angin tekan, kalau gua ngebedain angin tekan W1. Nah, terus yang W2-nya angin hisap. Karena kan, nah, terus
arahnya ke atas. Ini gue juga sambil ingat-ingat pas MacTech juga kan. Kalau di MacTech ada tuh pas dua dimensi atap. Nah udah ini tinggal kayak gini-gini doang. Habis itu udah kelar. Tinggal lu running. Kalau misalnya model nggak usah, tetap running aja. Iya, combo lu udah lu pindahin ke sini kan? Ya udah, kalau misalnya udah semuanya udah bener, langsung run aja. Ntar lu start displacement ini buat ngelihat yang keekonomisan. Waktu itu kemarin gue masih biru semua karena masih pakai 90. Oh ya kegedean ya, 9 cm itu kan gede kalau misalnya buat profil. Soalnya gue bentangnya pendek cuma 6 meter. Makanya gue kecilin sampai 4 cm. Ya udah kira ada yang biru, ada yang hijau kayak gitu. Ini udah profil paling kecil juga sih. Jadi udah kelar dah lu tinggal balik lagi kayak itu bus baja satu, ntar lu tinggal ngelihat force. Kalau misalnya yang rem aksial aja fokusnya kan combo berapa ya, combo 2 kalau nggak salah yang paling gede deh ini nih. Nah udah lu tinggal ngelihat yang merah tuh tekan, yang negatif tekan, yang biru positif tarik. Kalau mau ngelihat lebih detailnya sih di display aja, show table. Terus ini lu join sama struktur. Udah ntar lu tinggal oke. Terus kayak biasa, kayak biasa kemarin pas etap stangga lah. Tapi di sini lu ininya elemen output. Ini lu tinggal lumayan banyak Excelnya jadi ya ini tinggal lihat aja nih yang elemen force frame. Nah ini kan udah jelas nih, ntar ini lu tinggal export aja ke Excel. Ini gaya dalam. Nih mana ya? Gue mau lihat apa ya? Nih aksial tekan gue paling gede 70. Tuh. Maksudnya? Ya itu tinggal lu ini aja. Kalau mau cepet sih, ini kan ada nih namanya frame 112 ya. Itu lu namain ini aja. Ini frame labelnya lu namain aja tuh. Berarti lu cari 112 mana sih? 112 nih, 112 nih. Ini kan 112 nih. Ini juga sebenarnya udah maksudnya apa ya? Dicocok-cocokin antara display yang manual yang pakai force stress frame ini kan tahu nih min 70,38 kan batang ini kan. Kalau misalnya lu show table juga lu lihat yang tadi ini kan P P itu kan aksial minus 70,38 cocok kan yang ini. Frame nomor 112 ini berarti kayak gitu-gitu aja, tinggal dicocok-cocokin aja sebenarnya. Udah itu kelar ya, ini aksial tekan buat di Excel, aksial tekan yang biru aksial tarik. Nah kenapa yang Gording itu gue bilang modelin aja ya buat momennya dia, buat di ini nih ngelihat momennya, buat di perhitungan Gording kan butuh momen. Nah ini kan lu tinggal bisa klik kanan, ini lu lihat angkanya berapa negatif momennya, atau bisa juga kalau pas mana ya tadi ya, buat lihat momennya. Nih misalnya di mana ya yang paling gede ini nih. Ini bisa juga kayak gini detail. Lu dapat nilai MU VU-nya gitu-gitulah. Nih MU-nya nih dapat MU 33-nya. Emang nggak gede sih orang waktu pas pas baja aja kan bentangnya gede banget, cuma 3 apa 7 kan. Ini apalagi cuma 6 meter dan nggak bebannya juga nggak ini. Jadi udah dah gitu. Taruh itu siapa yang mau nanya? Kenapa Han?
Hmm. Hmm. Hidup apa, hidup apa mati? Iya, udah. Yang 15,5 aja. Ini kan, atap mana atap lu? Ini penutup atap kan? Kuda-kuda mana? Ya punya lu aja. Mana, Han? Enggak ada. Lu udah stop share screen belum? Nah, udah. Iya, udah gitu aja. Tar dulu dah. Coba coba lihat berapa berapa. Coba lihat duluan. Itu no dari mana? B65 sama. Oh ya, ya udah benar. Benar kayak gitu aja. Heeh. Boarding sama kuda-kuda udah otomatis dia sub di atap. Ya, join yang angka tersebut ya. Ini kan lu nggak setengah kan? Berarti kan ini di buhul yang ya ya buhul inilah yang sini 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 gitulah. Pokoknya ya, hmm, ya mana? Gak usah lah ngapain. Iya. Loh, ini ntar lu pas ke perhitungan Gording cuman butuh ini doang. MU dari etaps. Terus juga kan yang kayak turun turun dah. Turun turun turun. Terus turun turun turun. Nah, ini kan nggak usah sih maksudnya turun terus. Nah, rekapitulasi momen yang bekerja aja ntar MU-nya lu catet berapa tuh ya kan? Dari output aja, dari etap saja, ngapain ngitung lagi? Kalau lu manual berarti lu harus memperhitungkan berat sendiri gitu-gitu. Kalau gue sih, iya maksudnya, kalau gue mah, ya kan dibolehin sama Bu Anies boleh pakai output etap. Kalau gue yang penting dikasih keterangan output sub 2000 atau output etap kayak gitu. Jadi ya lu nggak usah ngitung lagi aja. Nggak usah ngitung MU manual, PU manual, udah pakai software aja dipermudah. Yang penting modelin lu benar, beban lu benar, udah bisa lanjut. Nanti kan lu dapat MU kan MU udah lu langsung tinggal kayak biasa aja. Itunya kan udah siap maksudnya. Yang turun dah turun. Torsi gitu-gitu. Nggak terus turun turun turun. Yang hitungan ininya, nah ini yang pada badan, cek lateral buckling, terus turun. Udah ini kan udah maksudnya udah disiapin. Ini kan butuh MU doang kan dia buat ngecek profil lu buat memenuhi syarat atau enggak gitu-gitunya. Ya udah gitu. Nggak usah ngulang, lu define aja. Lu mau nanya apa dulu? Add new property, lu udah bener belum? Double angle mana? Tuh ada mate materialnya jangan lupa tuh diganti biji berapa. Tuh.
90, 90, 99. Oh. Nah, ngapain 90? 90 itu kan milihan nih, lu lihat nih. Nih, Tipis banget gitu. pakai metrik aja udah, makanya US metrik. Itu kan udah otomatis tuh, makanya milihnya US metrik aja. Metrik SI default, iya. Ntar kan jadi meter. Kalau itu coba lihat satuannya masih apa nih, Han? Masih MM, berarti emang kalau bawaan, iya 90 aja. Kalau bawaan etops, mungkin kayak gitu kali. Ya, grid lu udah tetap nyiapin semua, Han. Grid, ya bikin. Iya, ketinggian tiap itunya. Nah, bukan iya gording apa sih yang batang vertikal itunya loh. Gua taruh gording juga sih. Edit grid data, file, new model. Tapi 3D lo pilihnya opsinya. Nggak bisa. Harus new model. File. New model. Oh, udah, oke. Ini nih, custom grid spacing. Custom story. Ini juga nih, custom story. Udah lu edit grid data atau lu edit story dulu ya, lu harus nyiapin data lu dulu yang udah pasti tiap itunya lu udah tahu berapa belum. Kalau gua iya lu kan butuh tinggi ini kan nih. Ya ini berapa, ini di sini berapa gitu. Lu namain aja makanya namain aja bawah. Nih base lu ganti bawah. Terus ini berapa elevasi berapa tuh boarding yang batang. Kalau di gedung nanti ini isinya di lantai 1, lantai 2 gini kan bukan gedung kan. Maksudnya enggak ini. Udah ntar lu tinggal isi aja ketinggian tiap ininya berapa. Kalau lu kurang lu tinggal add story aja di sini. Lagian sub lu kemana dah? Yaudah itu stepnya Mafia masih mau nanya gak? Masih. Apa? Mau nanya Excel Ham. Iya, Ham. Gue mau nanya Excel Ham. Ya, tapi gue pakai Excel Bang Daru. Ntar nih Ham. Yang ini kan tab Excelnya? Iya betul. Saran gue lu bikin kayak Hana, jadi misalnya lu tetap copy dari sini, tapi lu tetap bikin row apa sih, baris apa row, pokoknya inian baru gitu. Iya nanti gue ituin. Lu udah tahu kan mau pakai profil berapa? Profil kita itu baja yang channel itu Ham. Bentar nih. Channel. Oh lu nggak pakai double L? Nggak apa-apa nggak sih Ham? Apa mendingan double L? Iya, gue bingung. Aduh. Ini channel buat kuda-kuda apa buat boarding? Oh channel tuh buat Gordi. Oh kuda-kuda tuh beda lagi berarti ya?
Iya. Eh, nah, Kalau kuda-kuda biasanya nggak ada sih yang channel biasanya rumah-rumah soalnya baja dari baja ringan atau gimana. Yang nggak Mm-mm. terlalu ini. Tapi kalau misalnya karena cukup naro karena kita gedung sebaiknya ini aja. Sebenarnya kalau nggak WF ya double angle. oh berarti kita Iya belum iya iya. nentuin sih pakai apaan. Iya nggak sih? Heeh. Iya berarti yang kuda-kuda kita belum. Tapi yang gudang udah. Ini udah yang mau ditanyain. Terus itu Ham, gue pengen. Kenapa Tep lo ada yang mau ditanya nggak tadi Tep? Itu loh yang di Gording itu, yang Gording min, apa? min itu loh, Vi. Yang angin itu, angin hisap. Iya Ham ini Bukan. tuh apa yang mana? Itu loh yang gue merahin ada nggak sih? Di atas. Di atas. Ini 0,4. Iya. Ini tuh cuma kebalikannya angin tekan bukan sih Ham? Emang iya? Iya, sebenarnya banyak banyak versi sih. Maksudnya bisa pakai Iya ya. cara yang kayak gini, bisa pakai kayak pas tugas